Mariska, dan di video kali ini aku bakal sedikit sharing bersama narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam nih ya, kita ada banyak teman-teman yang baru bergabung di channel ini dan baru nonton video ini. Ada banyak teman-teman kita tombol subscribe di bawah kanan dan jangan lupa untuk menekan loncengnya kita share kepada teman-teman yang lainnya. Oke guys, kita kenalan dulu sama narasumber kita yang sangat luar biasa deh. Perkenalkan, nama saya Helen Marlina, saya alumni Politeknik Negeri Sriwijaya. Tahun berapa tuh Kak? Untuk tahunnya tahun 2013 masuknya dan 2016 lulusnya. Oke, berarti itu kurang lebih 3 tahun kan? Iya, benar. 3 tahun berarti itu D3 gitu ya? D3, oke, kita langsung bahas dulu ya mungkin dari D3 gitu ya. Nah, itu kan ada D3, D4 gitu ya, Iya. D1. Nah, kira-kira mungkin teman-teman di sini masih bingung nih tentang hal tersebut, perbedaan D3, D4, D1 itu perbedaannya apa aja gitu kan ya? Iya. Untuk D3 itu lebih banyak ke prakteknya dibandingkan teori. Jadi untuk keseharian itu lebih banyak nge-labnya gitu. Kalau untuk S1 atau D4 itu lebih banyak teori, tapi untuk D4 sendiri sama kayak D3, lulus bersama, masuk bersama. Sedangkan S1 sendiri itu masuk bersama, tapi untuk keluarnya itu beda-beda gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi jadi masuknya itu bersama-sama, Iya, bersama-sama. pulang juga bersama. Bukan pulang ya, mungkin Iya, ya itu. Tapi lulusnya. lulusnya wisudanya bersama-sama. Itu ya kurang lebih perbedaan antara D1, D4 dan D1 ya. Nah, gini ya Kak, ini kan udah alumni jadi ya, alumni Politeknik gitu ya. Yang mana ini teman-teman mungkin nggak tahu tuh gambaran kuliah di Politeknik itu. Jadi udah banyak sekali tuh video yang ada di YouTube tentang kehidupan kampus di PTN gitu ya. Tapi di sini di Politeknik mungkin masih sedikit gitu ya. Nah, bisa kita sharing-sharing sama Kak Helen tadi ya tentang kehidupan kampus di Politeknik khususnya gitu, gimana nih, mulai dari segi pembelajarannya, teman-temannya, dan dari dosennya itu apakah ada perbedaan gitu dengan PTN-PTN lain? Jelas saja ada perbedaannya. Pertama dari jam masuknya ya, sama seperti kayak SMA gitu, masuknya misal jam 7, nanti pulangnya jam 12 atau jam 1. Sama untuk jam siangnya juga, masuk jam 1 atau pulangnya jam 6. Dibuat kayak 2 sesi gitu kalau untuk Politeknik. Beda sama D4 atau S1 gitu. Kalau S1 itu misal masuknya jam 7, bisa aja jam 10 atau jam 11. Nanti pulangnya juga nggak tentu, kadang jam 6, jam 5, tergantung dosennya dan sama mata kuliahnya gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk sistem pembelajarannya mungkin sama ya? Iya, untuk sistem pembelajarannya sama, cuman untuk D3 itu terjadwal. Jadi kalau S1 itu harus ngejar-ngejar dosennya, harus mata kuliahnya harus kita sendiri yang pilih. Kalau untuk D3 itu udah jelas, udah diatur sama Politeknik sendiri. Jadi kita tinggal datang kuliah gitu. Oh, jadi benar-benar masih sistem kayak SMA gitu, Iya, bisa betul dikatakan sekali. seperti itu. Oke. Itu kan masih ada sistem IPK berarti ya? Iya, masih tetap pasti ada ada IPK IPK gitu. Nah, menurut kalian sendiri nih, IPK tuh penting gak sih gitu? Ya, untuk IPK sendiri itu jelas penting ya untuk menunjang karir kita nanti atau untuk pekerjaan kita nanti, apalagi kita akan misalnya mau masuk ke BUMN atau perusahaan-perusahaan lain. Itu IPK itu sangat penting karena BUMN itu minimal IPK-nya sendiri 3,0, tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan lain misalnya 2,75 ataupun berapapun itu, tapi yang lebih untuk ditingkatkan lagi adalah skill sendiri. Oke, jadi harus balance gitu ya, Iya, antara skills benar. dengan IPK tadi gitu. Oke, ini kan bisa di-sharing nggak sih pengalamannya dapat kerja gimana, susah nggak? Dan sekarang kerja di mana tuh sekarang? Untuk saat ini kerjanya di perusahaan IT ya, sesuai dengan jurusan saya, teknik komputer. Untuk setelah lulus kuliah itu saya sempat nganggur sih selama 3 bulan, tapi alhamdulillah langsung dapat pekerjaan yang menurut saya linear banget gitu. Relevan gitu ya sama Iya. jurusan yang itu teknik komputer dan Iya. masuk ke lembaga yang sama gitu di IT gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Jadi berapa lama tadi dapat kerja? 3 bulan ya. Iya. Itu merupakan waktu yang menurut orang-orang itu cepet ya. Gitu Iya, ya. betul sekali. Nah, terkait dari sudah bekerja dan cara-caranya gitu gimana sih Kak dapat kerjanya tuh? Dapat infonya, mulai dari infonya, dari mungkin tahap wawancaranya juga bisa dibahas di sini. Saat itu masih belum corona ya, COVID, masih sistem joper. Jadi kita sebagai lulusan ini harus lebih giat dan gencar lagi mencari pekerjaan, karena untuk wilayah Palembang sendiri untuk IT itu sangat sulit untuk didapat. Beda sama di Jakarta, sangat banyak perusahaan IT yang menerima
baik itu programmer, desain grafis ataupun jaringan. Kalau di Palembang ini kebanyakan itu sales ataupun marketing. Jadi pintar-pintar kita untuk memilih pekerjaan itu sendiri. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, terlepas dari seperti itu untuk bekerja, di situ pasti tentu ada perbedaan nih kerja dan kuliah. Tapi bukan dari sistem apa ya, tentu saja berbeda kerja dengan kuliah kan. Dari sistem orang-orangnya itu gimana Kak? Gitu. Dengan sistem kuliah gitu kan, kuliah itu yang mana individualis gitu kan. Nah tapi kalau untuk bekerja itu gimana, ada nggak sisi-sisi negatif dan sisi positifnya gitu? Kalau kuliah itu ya tergantung kita juga ya. Kalau mau sukses itu harus belajar, terus banyak bergaul sama teman-teman. Tapi kalau kerja itu kita benar-benar individu dan skill kita yang harus ditingkatkan lagi. Kalau kita nggak terus update ilmu, kita yang tersingkir. Dan ya kan banyak sih sekarang kan pencari kerja. Jadi kalau kamu nggak mampu, udah keluar banyak orang yang mau kerja gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Oke, nah kalau itu kan banyak yang bilang Kak ya bahwa di kerja itu ada sistem yang marah-marahan gitu pasti ya, bentak-bentakan pasti. Itu gimana sih? Pasti ada ya di situ pekerjaan. Cara kita untuk menghadapi hal tersebut bijaknya itu gimana gitu ya? Kalau dimarah atau dibentak ya kita kan bodo amat. Yang penting pekerjaan kita itu selesai, kita selesaikan dengan baik, terus kita disiplin, teliti, mau itu baik, mau itu benar, yang penting kita semaksimal mungkin memperkerjakannya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah terakhir nih ya Kak, mungkin pesan-pesan untuk para mahasiswa ataupun calon mahasiswa tahun 2022 ini gimana nih dalam menghadapi perkuliahan secara online gitu, gimana pesan dan pesannya? Pesan dan kesannya untuk mahasiswa-mahasiswa, kejarlah prestasi kalian setinggi mungkin, belajar yang giat, update skill terus menerus, dan meskipun IPK itu tinggi tapi skill itu nomor 1. Oke, jadi seperti itu guys tentang hal tersebut, tentang berbagai mengenai politeknik, mengenai sistem pekerjaan, perbedaan dan lain sebagainya yang udah dibahas oleh Kak Helen tadi. Oke, mungkin segitu aja konten kita hari ini, ngobrol-ngobrol santainya. Mungkin kedepannya kita bakal bahas-bahas lagi, bincang-bincang lagi dengan narasumber yang sangat luar biasa lagi. Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih.